kakak, adik, anak, cucu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup manusia ada dua dimensi penting, yaitu dimensi kelahiran dan dimensi kematian. Dimensi kelahiran bisa terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Tetapi dimensi kematian merupakan suatu kepastian bahwa manusia pasti mengalami kematian. Oleh karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, anak cucu sekalian, pada malam hari ini kita hadir bersama melalui virtual online. Kita akan mengenang kematian almarhum Ibu Maria Sriwidarti, hari yang ketiga, sekaligus misa hari yang ke-12 mengenang almarhum Bapak Yohanes Haribowo yang telah berpulang kepada pangkuan Bapa di surga. Almarhumah Ibu Maria Sriwidarti meninggal pada hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 23.40 waktu Indonesia Barat pada usia 73 tahun. Menyusul suaminya almarhum Bapak Yohanes Haribowo 13 Juli 2021, 8 hari kemudian, pada usia 78 tahun. Kedua suami istri telah sama-sama dirujuk di Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta sejak 4 Juli karena terpapar COVID-19. Untuk diketahui bahwa almarhum Bapak Yohanes Haribowo dan Ibu Maria Sriwidarti adalah orang tua dari Ibu Dr. Nita atau mertua dari Bapak Mario Vieira, di mana keduanya adalah anggota KUB Santa Lucia, Paroki Santo Fransiskus Assisi BTN Kolhua Kupang. Adapun pada malam hari ini, imam yang akan memimpin misa arwah ini akan dipimpin oleh Romo Frederikus Simon Tamela PR, Pastor Paroki Santo Fransiskus Assisi BTN Kolhua Kota Kupang NTT, dan Romo rekan Romo Longinus Bone PR. Selanjutnya kepada Romo Simon Tamela PR dan Romo Dus kami berikan ruang dan waktu untuk memimpin misa arwah yang diawali dengan lagu pembukaan. Istirahat beri pengampunan serta berimankan sabda putra aku
kehidupan. Barang siapalah percaya padaku, Ia ia akan hidup untuk selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Sekarang selamat malam untuk kita sekalian. Selamat malam, Romo. Romodus yang saya kasih, Diakon Tony, Ibu Bapak, Saudari-saudara, keluarga besar Bapak Yohanes Haribowo, dan keluarga besar Bapak Claudio Vieira, anak-anak, cucu, menantu, Ibu Bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Malam hari ini kita sekalian bersekutu untuk merayakan Ekaristi, mengenang kematian saudara-saudara kita, Mama Maria Sriwadarti Haribowo yang meninggal pada tanggal 21 Juli kemarin, 3 hari yang lalu, dan juga bagi Bapak Yohanes Haribowo yang meninggal tanggal 13 Juli, 12 hari yang lalu, setelah kematian istri tercinta. Kita percaya bahwa kehidupan dan kematian adalah dua situasi hidup yang kita alami. Sebagaimana dalam pengantar Bapak Ben katakan bahwa kelahiran dan kematian adalah dua bagian dari kehidupan kita. Ada kelahiran, pasti ada kematian. Kematian itu kepastian bagi kita manusia. Sebagai orang-orang beriman, kita yakin percaya, baik hidup, baik mati, kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan saudara-saudara kita yang telah meninggal ini ke dalam rahmat dan kekuatan Kristus, agar mereka mengalami kebahagiaan bersama para kudus di surga. Mari kita satu hati dalam Ekaristi ini, dengan terlebih dahulu sebagai orang berdosa, kita mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi jalan hidup kami. Dengan mengenangkan saudari kami, Mama Maria Sriwadarti Haribowo yang meninggal 3 hari yang lalu, dan Bapak Yohanes Haribowo, suami dari almarhum Mama Maria Sriwadarti Haribowo, yang juga telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Dengan mengenangkan kematian saudara-saudara kami ini, semoga kami boleh dikuatkan selalu untuk percaya bahwa kehidupan kami tidak berakhir di dunia ini.
melainkan berlanjut untuk kekekalan bersama denganmu di surga. Kami mohon kiranya Engkau boleh menganugerahkan kepada mereka sekalian kebahagiaan kekal di surga bersama para kudus. Jadikanlah mereka pendoa bagi keluarga dan kami sekalian yang masih bersiara di dunia ini, agar kami teguh beriman selalu untuk juga menyiapkan hati kami untuk memasuki kediaman yang kekal di surga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan kitab suci. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Pembacaan dari kitab Keluaran bab 24 ayat 3 sampai dengan 8. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan ke-12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu ditaruhkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Demikianlah sabda Tuhan. Kita semua bangkit berdiri untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang mampu menyelamatkan jiwamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah para hamba itu,
Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia menjawab, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah beberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh Kudus yang saya kasih, diakon, ibu bapak, saudara-saudari, keluarga besar Bapak Yohanes Haribowo, dan keluarga besar Bapak Claudio Vieira, anak-anak, cucu, para menantu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Satu dua renungan untuk kita sekalian berkenaan dengan peringatan kematian Mama Maria Sriwadarti Haribowo yang ketiga dan juga Bapak Yohanes Haribowo, suami dari almarhum Mama Maria Sriwadarti Haribowo. Ketika saya dihubungi oleh Bapak Mario untuk mengikuti atau untuk melakukan misa Zoom, awalnya saya pikir pagi, tapi kemudian diralat bahwa misanya akan terjadi malam. Karena itu saya bersedia untuk menerimanya, dan malam ini kita bisa merayakan Ekaristi, walaupun secara daring, live streaming, atau Zoom, tetapi saya percaya hati kita bersatu di dalam doa. Bulan Juli bagi kedua keluarga besar ini, keluarga Bapak Yohanes Haribowo dan keluarga Bapak Claudio Vieira, adalah bulan yang unik, bulan yang bersejarah, dan pasti akan selalu tercatat di dalam ingatan, memori kedua keluarga besar ini. Bagaimana tidak, karena pada bulan Juli ini terjadi peristiwa, ada kelahiran, ada kematian. Dua peristiwa hidup yang terangkai dalam satu bulan yang sama, bulan Juli. Almarhum Bapak Yohanes Haribowo, hari ini bukan kebetulan, tanggal 24 Juli, merayakan ulang tahun kelahiran yang ke-78 tahun. Kalau beliau masih hidup, malam ini kita rayakan ulang tahunnya. Pada tanggal 13 Juli, 12 hari yang lalu, hari kematiannya. Sedangkan istrinya Mama Maria Sriwadarti Haribowo meninggal 21 Juli 2021, 3 hari lalu. Dan pada tanggal 11 Juli 2012, genap 9 tahun meninggalnya Bapak Claudio Vieira, Bapak dari Bapak Mario. Sedangkan istrinya Mama Jacinta Fernandez Vieira meninggal 27 Juli 1997. 3 hari lagi genap 24 tahun meninggal. Itulah sebabnya saya boleh katakan bahwa bulan Juli adalah bulan bersejarah, bulan yang unik bagi kedua keluarga besar ini. Inilah rencana Tuhan yang selalu indah bagi kita umat kesayangannya. Dan rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai, bukan rancangan malapetaka. Kalau kita baca dalam kitab Yeremia, pasal 29 ayatnya yang ke-11, di situ Nabi Yeremia katakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari kita yang sudah meninggal ini adalah orang-orang baik, orang-orang pilihan Tuhan
yang ditentukan oleh Allah untuk hadir di dunia, memberi buah yang baik bagi kedua keluarga besar ini. Mereka telah meninggalkan kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan manis untuk selalu diingat dan dihayati oleh kedua keluarga besar ini. Orang baik memang akan selalu dikenang, meski raga tidak lagi bersama kita. Jiwa, semangat, spirit, inspirasi mereka akan selalu menyertai keluarga, menyertai kita sekalian. Dia kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih, di dunia ini kita akan menemukan ada orang baik, tapi juga ada orang yang jahat. Bila kita bertemu dengan orang yang baik, maka hati kita akan senang. Dan kita akan berusaha untuk menjalin hubungan yang baik, akrab dengan orang tersebut. Tetapi jika kita bertemu dengan orang jahat, hati kita pasti kesal, kecewa, mungkin juga timbul kebencian, bahkan mengutuk perbuatan orang itu. Yang baik memang selalu dipuji, yang jahat pasti akan selalu dikecam. Hal ini pun berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagaimana nampak dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Lalang dan gandum memiliki tampilan yang mirip, sehingga dapat membuat orang kesulitan untuk bedakan mana gandum, mana ilalang. Itulah sebabnya sang pemilik ladang meminta agar lalang dan gandum diberi kesempatan yang sama supaya tumbuh di ladang miliknya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita merindukan hidup yang tenang, hidup yang aman, hidup yang tentram. Namun dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa Tuhan sang pemilik ladang dengan sengaja memberi kesempatan kepada si jahat tetap ada bersama-sama kita. Mengapa demikian? Paling kurang ada 3 alasan. Yang pertama, bahwa Tuhan dia selalu memberi kesempatan yang sama kepada setiap kita untuk bertobat. Mengapa Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada orang jahat untuk hidup? Mengapa Ia telah memberi hujan dan matahari yang sama baik untuk orang yang baik dan orang yang jahat? Karena Ia Maha Pengasih, Ia Maha Penyabar. Maka Ia memberikan waktu kepada mereka untuk bertobat kembali kepadanya. Seperti yang dicatat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Di situ dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kerinduannya adalah supaya semua orang selamat, dan ini menjadi bukti kesabarannya terhadap kita manusia. Maka bertobatlah selama Ia memberi kita kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Jadikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Ini hal yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan mau supaya kita tidak boleh main hakim sendiri dengan orang yang jahat. Sang pemilik ladang, dia membiarkan lalang itu tumbuh bersama dengan gandum. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, belajar untuk hidup bersama dengan orang lain, bahkan juga dengan musuh kita. Tidak mengucilkan dan menolak keberadaan mereka di sekitar kita, sekalipun mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa kita pun menjadi anak-anak Allah semata-mata karena anugerah yang telah diberikannya kepada kita. Maka kita juga tidak berhak untuk menjustis, memvonis sesama kita karena perbuatan-perbuatan mereka. Tugas kita adalah mendoakan mereka supaya berubah dan bertobat. Hal yang ketiga, kita juga harus memberi diri untuk selalu dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam hidup selalu ada pertentangan antara hidup yang dibawa Roh Kudus dan membiarkan diri mengikuti godaan dan keinginan jahat. Pengaruh si jahat itu selalu ada dalam hidup kita. Pada sisi lain bisa dilihat sebagai hambatan yang mengganggu kenyamanan kita.
Tetapi di sisi lain, inilah panggilan kita agar menjadi contoh bagaimana hidup dalam bimbingan Roh Kudus bagi mereka yang menolak hidup seturut kehendak Allah. Kita menjadi alat di tangan Allah untuk memberi pengaruh baik bagi sesama kita. Pada saat yang sama, kita juga dimurnikan untuk bisa terus setia mengikuti pimpinan Roh Kudus di tengah segala cobaan, godaan, tantangan-tantangan hidup yang kita alami. Kehadiran lalang di antara gandum memang dapat menghambat pertumbuhan, tetapi juga dapat melatih si gandum untuk terus berjuang hidup dan menghasilkan bulir-bulir yang baik dan bernas. Sekalipun kita telah menjadi anak-anak Allah, jangan pernah mengucilkan siapapun yang telah melakukan dosa. Penghakiman itu sepenuhnya adalah wewenang Allah. Allah itu sabar dalam proses, tetapi tegas di akhir perjalanan hidup kita. Allah itu sabar dalam belas kasih dan kerahimannya, tetapi selalu adil dan tegas di dalam penghakimannya yang terakhir. Gandum akan tetap menjadi gandum, ilalang akan tetap menjadi ilalang. Yang baik tetap menjadi baik, yang jahat akan tetap menjadi jahat kalau tidak bertobat. Neraka bagi pembuat kejahatan, surga bagi yang baik. Mari kita tetap waspada, kita berjaga-jaga dan tidak lengah, agar jangan sampai justru kita tergoda, terbawa oleh pengaruh si jahat. Ingatlah, kita perlu untuk terus bertumbuh sampai masa menuai itu tiba, dan akan terlihat apakah kita termasuk lalang ataukah gandum. Yang kita harapkan, semoga akhir hidup kita tetap menjadi gandum yang berbulir-bulir, milik kepunyaan Allah. Kita hanya akan bisa menjadi gandum yang bernas dan berbulir kalau kita setia dan taat pada hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Musa dalam bacaan pertama kitab Keluaran hari ini. Tuhan memberikan Musa firman-Nya yang berisi tentang peraturan dan ke-10 firman. Sebagai tanggapan atas hukum Musa ini, hukum Tuhan ini, Israel berjanji akan melakukan segala firman Tuhan, bukan sekedar kata-kata, tetapi mereka juga harus membuktikannya lewat aksi yang nyata. Perilaku ini merupakan pembeda Israel dari bangsa-bangsa lain dan menjadi identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Sebagai wujud janji mereka mengadakan upacara perjanjian, mereka mempersembahkan kurban bakaran. Lembu-lembu jantan disembelih sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan, di mana darahnya disiramkan ke atas mezbah. Perjanjian itu tidak main-main. Allah dan umatnya mengadakan perjanjian yang dimeteraikan. Dengan demikian, bangsa Israel mengikat diri mereka pada firman. Penyelamatan Allah atas umatnya digenapi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia rela disalibkan sebagai kurban terakhir menggantikan dosa kita. Ia menebus dan menyelamatkan kita dengan curahan darahnya di Golgota. Allah menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ikatan perjanjian antara kita dengan Tuhan adalah darah Yesus. Inilah darah yang menebus, darah yang menyucikan, darah yang menyelamatkan. Ketika menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mengakui bahwa Ia adalah Tuhan. Sekarang bagaimana tanggapan kita untuk menerima keselamatan itu? Apakah kita konsisten dan komitmen berpegang pada janjinya atau tidak? Tentu hanya waktu yang dapat menguji kita. Waktu adalah alat uji paling sempurna dari sebuah komitmen. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus agar kita diberi kemampuan untuk taat kepadanya. Mari kita ubah waktu kronos, waktu yang berjalan sesuai urutan waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, menjadi waktu kairos, waktu berahmat, waktu anugerah untuk keselamatan dan kebaikan kita. Waktu kairos adalah waktu dalam arti waktu yang diberikan Tuhan, yang di dalamnya terdapat kesempatan. Kita bisa baca dalam kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-15.
bahwa waktu yang diberikan Tuhan yang di dalamnya terdapat kesempatan bagi kita untuk bertindak penuh kasih atau melakukan sesuatu yang penting, bermanfaat bagi diri dan sesama. Kita juga bisa baca dalam Roma pasal 13 ayat 11, Galatia pasal 6 ayat 10, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16, Kolose pasal 4 ayatnya kelima. Kairos juga dapat menunjuk kepada waktunya Tuhan bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi kita manusia. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita percaya saudara-saudara kita yang telah meninggal, Mama Maria Sriwardarti Haribowo dan Bapak Yohanes Haribowo telah mengisi waktu Kairos, waktu Kronos menjadi waktu Kairos. Dan kita percaya tempat kebahagiaan yang Tuhan siapkan itu menjadi tempat yang kekal, tempat yang abadi. Semoga saudara-saudara kita yang telah meninggal mendoakan kita semua agar kita juga menyiapkan hati, menyiapkan diri kita dengan baik untuk kemudian kita memasuki rumah abadi yang Tuhan janjikan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara sekalian, sejenak kita merenungkan sabda Tuhan, bahwa kehidupan dan kematian seseorang berada dalam tangan Tuhan. Mari kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk ketenangan dan kedamaian jiwa Eyang kami, Yohanes Haribowo, dan Maria Sriwidarti yang telah Kau panggil mendahului kami. Ampunilah segala dosa-dosanya. Biarlah mereka beristirahat bersamamu dan menjadi pendoa bagi kami di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang untuk melayani pasien-pasien yang menderita COVID-19. Bantulah mereka agar mereka kuat dan dengan penuh kasih dalam melaksanakan pelayanannya. Lindungilah mereka juga agar tetap sehat sehingga bisa memberikan pelayanan dengan prima. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa mohon rahmat kesembuhan dan pemulihan untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang terjangkit wabah coronavirus. Kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka sekalian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, segala orang hidup dan mati, saudara-saudara kami yang masih menderita di alam penantian, sangat mengharapkan belas kasih-Mu untuk dapat segera hidup bahagia di sisi-Mu. Semoga Engkau berkenan meringankan penderitaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Tuhan Allah, segala orang yang masih mengembara di dunia ini, banyak sekali peristiwa setiap hari yang kami dengar, yang kami lihat, bahkan yang juga kami alami sendiri, tentang berbagai macam pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan segala bentuk tindakan kekerasan yang menginjak harkat dan martabat manusia. Sudilah Engkau mengajarkan kami, supaya kami juga tahu menghargai kehidupan yang Engkau berikan bagi kami sekalian. Inilah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Allah dan Bapa Yang Maha Rabi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami terima roti yang kami siapkan ini. Ini hasil dari bumi dari sama disempai kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Kurniakanlah hidup abadi. Allah, sebab dari kemurahan kami terima anggur yang kami siapkan ini. Allah Disampaikan kami menghadap Bapa yang Maha Kuasa, terima kami dan semoga persembahan kami siapkan boleh berkenan. Dengan wafat Kau kalahkan maut, bangkitkan Dia bersama Dia menuju ke Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan roti dan anggur ini yang kami persembahkan untuk keselamatan jiwa hamba-hambamu, Bapak Johannes Haribowo dan Mama Maria Stiwardarti Haribowo yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Terimalah mereka di dalam kebahagiaan-Mu yang kekal di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau Bapa. Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Petrus Turang, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ya Tuhan, ingatlah akanlah hamba-hambamu, teristimewa Oma Mama Maria Sri Wadarti Haribowo yang meninggal 3 hari yang lalu, bersama dengan suami Opa terkasih Yohanes Haribowo yang meninggal tanggal 24 Juli kemarin. Kiranya Engkau senantiasa mengampuni segala salah dan dosa mereka, dan perkenankanlah mereka untuk menikmati kebahagiaan bersama para guru surga, dan semoga ia menjadi pendoa yang setia bagi kami sekalian, istimewa baik keluarga, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami pun dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai untuk kita sekalian. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita sekalian yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah aku dari segala kejahatan dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, semoga aku setia pada perintah-perintah-Mu dan jangan membiarkan aku terpisah daripada-Mu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus mengantarkan kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Mari kita akhiri Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa yang Maha Rahim, hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa atas hidup dan mati. Kami berserah diri kepadamu. Jadikanlah jiwa dan raga kami sebagai alat-Mu untuk membangun kehidupan yang damai dan tentram di dunia, dengan harapan kelak dapat Engkau persatukan kami kembali dengan saudara-saudara kami yang telah meninggal. Bapak Yohanes Haribowo, Mama Maria Sriwardarti Haribowo, Bapak Claudio Vieira, Mama Jacinta Fernandez Vieira, saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka mengalami kebahagiaan bersama dengan para kudus-Mu. Semua doa permohonan ini ya Tuhan kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah sumber segala penghiburan yang telah menciptakan manusia karena kasih yang tiada tara, yang dalam kebangkitan Sang Putra Tunggal meneguhkan dalam hati saudara harapan akan kebangkitan. Amin. Semoga kepada kita yang masih hidup, Allah menganugerahkan pengampunan atas segala dosa, dan kepada semua yang sudah meninggal, istirahat yang penuh ketentraman dan kebahagiaan. Amin. Semoga kita semua berbahagia abadi bersama Kristus yang kita imani telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi untuk mengenang kematian Mama Maria Sriwardarti Haribowo, Bapak Yohanes Haribowo telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita sekalian. Mari ini ngomong. Mungkin ada penyampaian dari keluarga, dipersilakan. Baik, terima kasih Romo Simon, Romo Dus, ya Tony yang sudah memimpin perayaan Kudus mengenang kematian dari Bapak Yohanes Haribowo dan Ibu Maria Sriwidarti. Oleh karena itu, atas nama keluarga, atas nama KUB, kami mengucapkan limpah terima kasih. Dan juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi Kudus ini juga, kami menyampaikan terima kasih. Selamat malam, Tuhan pasti memberkati kita semua. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Mario. Terima kasih. Justina Judanita. Ya, terima kasih Romo Simon, Romo Dus, dan Diakon yang pada malam hari ini memfasilitasi misa ini dan sangat menghibur kami dan mencerahkan kami, dan kami tidak merasa sendirian dengan khotbah yang luar biasa. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya adalah acara keluarga. Namun sebelum Romo meninggalkan tempat, kami mohon kalau bisa kita foto bersama dulu. Yang lainnya adalah agar kameranya dihidupkan. Mohon kameranya dihidupkan agar kita foto bersama Romo. Kameranya ya, kameranya. Pertama, layar pertama. Satu. 2, 3. 1, layar kedua. 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Romo. Terima kasih. Saya dengar katanya Romo ada kegiatan lain. Kembali lagi terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sampai kita ketemu setelah PPKM selesai. Dan selanjutnya boleh meninggalkan tempat
ini dan kami akan lanjutkan dengan acara karena acara keluarga. Sekali lagi terima kasih Romo Simon, Romo Dus, Diakon. Sampai ketemu lagi. Ya, dalam kesempatan ini kami mengucapkan kepada Romo yang telah memimpin Ekaristi dalam memperingati 3 hari untuk Eyang Ti, Maria Sriwidati, dan Eyang Kong, Bapak Yohanes Haribowo, kedua orang tua kami yang sangat kami kasihi, beserta cucu-cucunya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan doa-doa dari semua sahabat-sahabat Eyang Kong, sahabat-sahabat Eyang Ti, juga untuk lingkungan kami, di mana kami berkonia, lingkungan Teresia, wilayah 4, juga lingkungan Santo Petrus, tempat Yang Ti dan Yang Kong tinggal. Segala dukungan dan doanya, kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, juga terima kasih telah berkenan hadir dalam misa 3 hari Eyang Ti dan 12 hari Eyang Kong. Sekali lagi terima kasih, salam sehat dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Dodi, mewakili keluarga, mengucapkan terima kasih kepada Romo. Dan saya tambahkan lagi kepada pengurus Santa Lucia, kami, Opa Ben Labre dengan Oma Ovi, luar biasa, satu rumah, tapi ada 2 device ya tadi ya. Luar biasa, terima kasih. Kami walaupun agak sedikit nggak teknologi, tetapi malah di luar biasa. Selanjutnya, kita masuk kepada acara keluarga. Dalam hal ini, pertama adalah dibawakan mewakili keluarga keluarga besar Bapak Romanus Bambang, dan selanjutnya akan ini yang mohon juga ada sedikit kesan dan pesan dari Ibu Theo Safi, adalah juga sangat dekat dengan Ibu dan Bapak. Namun sebelumnya kita akan memutar sekitar kali ya tentang perjalanan kedua Eyang Kong dan Eyang Ti yang akan diputar oleh anak-anak milenial ini. Bisa nyalain padahal Bapak Ibunya apa ya? You gave me the letter, I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely when I close my eyes. Imagine you're mine. Sometimes I feel tired of my heavenly thoughts.
when we're on the boat and I'm on my own now, just wasting my nights. Put you behind. Pak Mayur ini naksir kalau Pak Haribolo digaduk gitu. And now it is better, like you used to say. I find these old letters with a heart around my name. I see it so clearly that you won't believe. I just wanna stay here with you, my life. Banyak Bu Haribolo. Ada Pak Haribolo. You gave me the Pak Akabri. I guess those July. You said we'll Baik, itulah sekilas perjalanan Eyangku nanti. Ini foto-foto yang kebetulan yang kami miliki, tapi pasti yang lain juga miliki. Ini mendadak sekali, baru 1 jam yang lalu dibuat. Selanjutnya kami mohon waktu dan dapat persilakan kepada Om Bambang untuk mewakili keluarga menyampaikan sedikit sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam. Puji dan syukur kepada Allah yang Maha Baik, yang telah memberikan kasih karunia-Nya sehingga acara misa arwah hari ketiga meninggalnya Ibu Maria Sriwidarti dapat berjalan dengan lancar dan baik. Perkenalkan, saya Romanus Bambang dari Kota Jember. Saya suami dari Roberta Rina, adik kandung ketiga dari Mas Haribowo. Mewakili keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Fredericus Simon Tamelap dan Romo Dus yang telah berkenan mempersembahkan Ekaristi Kudus untuk mendoakan arwah Ibu Maria Sriwidarti dan Bapak Yohanes Haribowo. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Kerohanian Kristen Tepta, Ibu Theo Syafii. Juga kepada pengurus dan anggota Tepta yang malam hari ini berkenan hadir ikut mendoakan. Juga terima kasih kepada pengurus dan anggota lingkungan di Paroki Santo Fransiskus Asisi Kupang. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada teman dan sahabat dari Mas Haribowo serta Ibu Sriwidarti. Khususnya malam hari ini ada teman-teman dari grup SMA Dempo Malang yang diwakili oleh Prof. Yusuf Setiabudi. Juga terima kasih kepada keluarga besar yang mengikuti misa virtual ini. Besan, anak, cucu, adik-adik dari keluarga besar Mas Bowo dan Mbak Sriwidarti, terutama mereka dari
Tangerang, Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Jember, Bondowoso, Kalimantan Barat, Timor Leste, Australia, dan Kupang. Dalam kesempatan ini kami juga memohon maaf bagi kedua saudara kami ini apabila semasa hidupnya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa Mas Haribowo mempunyai 4 anak. Yang pertama Rina, ada di Jakarta, suaminya Mas Doni yang tadi memberikan sambutan, memakai masker. Kemudian yang anak kedua, Dr. Nita di Kupang, istri dari Mario, anggota KUB Santa Lucia, Paroki Santo Franciscus Assisi Kupang. Anak ketiga Rio di Jakarta, anak keempat Ria juga di Jakarta. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, semoga doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah dapat berkenan pada Allah yang Maha Penyabar, yang memberi kesempatan pengampunan kepada orang yang bersalah dan menempatkannya di kerajaan mulia. Akhirnya apabila ada kata-kata penyelenggaraan dan penerimaan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan kami mewakili keluarga. Selamat malam, berkah dalam. Amin. Berkah dalam. Terima kasih Om Bambang yang telah mewakili. Selanjutnya perkenalkan Ibu Theo Safi untuk memberikan kesan terhadap yang telah menghadap Bapak di surga. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Nanti disun. Yang kami hormati, yang kekasih Bapak Ibu sekalian, Ananda, Rina, Rita, Rio, dan Ria, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan seluruh keluarga besar Bapak Ibu Haribowo. Kami dari Persekutuan Doa Cipta yang mewakili pada malam hari ini, kami sangat merasa kehilangan dengan Haribowo, karena beliau berdua ini sangat rendah hati, sangat peduli kepada kami. Kami ada Persekutuan Doa Cipta. Sebelum pandemi, setiap hari Jumat kami melaksanakan ibadah. Dan beliau berdua ini selalu hadir, rajin sekali. Dan beliau ini kalau di ibadah, rajin sekali mencatat semua apa yang terjadi pada waktu ibadah itu. Dan sering membagikan hasil daripada peribadahan itu. Ini yang sangat mengesankan bagi kami. Dan banyak tulisan-tulisan beliau, Bapak Haribowo ini, yang dibagikan kepada kami, anggota Persekutuan Doa Cipta. Beliau ini berdua sangat rendah hati, peduli kepada kami, teman-teman sepersekutuan maupun teman-teman Cipta. Dan khususnya untuk Ibu Haribowo ini, beliau ini sangat pendiam. Sangat pendiam, banyak senyum. Suaranya itu tidak ada, tapi senyum terus senyum. Dan beliau ini sangat rajin. Kalau ada pertemuan-pertemuan itu beliau yang sibuk untuk mengurusi kami. Beliau ini rajin sekali memperhatikan kami. Dan dengan diamnya, tapi beliau mengerjakan segala sesuatu yang tidak diminta, tapi beliau itu terus mengerjakan apa yang beliau bisa kerjakan, meskipun tidak diminta.
Jadi kami sangat terkesan dengan beliau berdua ini, dan beliau ini rumahnya jauh dari tempat kami untuk melaksanakan persekutuan doa dari Bintaro ke Cilangkap. Tapi beliau hampir selalu hadir kalau ada persekutuan doa tiap hari Jumat. Dan setelah pandemi kami lama tidak bertemu, tidak bisa melaksanakan ibadah bersama. Tapi beberapa kali waktu pandemi ini kami juga melaksanakan ibadah secara virtual, dan beliau juga selalu mengikuti, dan lama kami tidak bertemu. Kami sangat kehilangan dan sangat terkesan dengan beliau berdua ini. Kami berdoa senantiasa Ananda dan seluruh keluarga besar tetap dalam perlindungan Tuhan, dan Ananda Nita yang jauh di Kupang selalu bersama dengan semua keluarga di Jakarta, Ananda, Ria, Rio, dan Ria. Kami, meskipun kami tidak pernah bertemu dengan Ananda Nita, tapi kami ada dari anak-anak penerus Tifta ini ada persekutuan juga. Jadi di lain kesempatan mungkin Ananda bisa mengikuti persekutuan dengan penerus Tifta. Kami tetap melaksanakan persekutuan ini tiap 1 bulan 1 kali. Kami bisa dalam kebersamaan di Tifta. Kami sangat terkesan sekali dengan beliau berdua. Beliau sangat rendah hati, tapi sangat memperhatikan dengan teman-teman. Sangat-sangat rendah hati beliau. Dan beliau sangat baik, sangat baik. Tuhan senantiasa bersama dengan beliau, beliau berdua sudah damai bersama Tuhan di surga, dan anak-anak dan keluarga besar senantiasa juga selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Theo. Saya lihat di skrip ini ada Tante Willem ya. Mungkin Tante Willem ini teman-teman baiknya Ibu waktu di Dili dan terus kontak. Willem Dakusta ya. Willem Dakusta. Iya. Iya, sama-sama di Dili, di tim. Iya, sama-sama di Dili. Iya. Sekarang beliau di Malang kalau nggak salah ya. Iya, ini ada kemarin ya. Sama juga ada juga di sini. Ada di dalam Zoom. Willem. Mana Jeng Willem? Willem Dakusta. Jeng Willem. Ya. Jeng Willem nih Mbak Theo nih. Mbak Theo nih. Unmute Tante. Di unmute. Timur Leste. Ya, di unmute dulu Tante. Halo. Di unmute dulu. Diaktifkan suaranya Tante. Di unmute Kak. Di unmute. Sudah. Terima kasih, selamat malam Ibu Theo Safei dan juga semua yang ada di sana. Kami sangat berduka yang paling dalam karena Ibu Haribowo adalah sahabat saya yang paling dekat. Kita seringkali bersama pada saat masih ada di Timur Timur, dan terakhir ketemu adalah pada tahun kira-kira 3 tahun yang lalu kami bertemu di Malang. Kebetulan Bu Haribowo sedang berjalan-jalan dengan Bapak dan putra-putranya. Saya nggak tahu harus bicara apa ya. Saya sedih sekali, betul-betul sangat sedih dan tidak bisa melayat, tidak bisa menengok karena kondisi dan keadaan yang saat ini masih seperti kayak begini. Ibu Haribowo adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat bijaksana, orang yang mau mendengar semua keluh kesah kami sebagai anggotanya pada saat itu. Semoga
Bapak dan Ibu Haribowo mendapat tempat yang baik di rumahnya yang baru bersama Khaliknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak, Tante. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Tante Bella. Ya, sama-sama. Sama-sama, Anita. Sama-sama. Ya. Silakan, ada lagi lain yang mau memberikan kesan tertentu, membuka ini. Silakan bebas ini. Jadi tinggal siapa yang ngomong kami. Mungkin ada Ibu Agus Sutaryo. Oh, baik. Silakan Ibu Agus. Ibu Agus, kami silakan. Bu Agus Sutaryo. Kelihatannya sudah live tadi. Oh, bagus. Oh iya, betul ada bilang di bawah sini. Oh, baik. Silakan yang lain. Monggo. Bebas. Kita nggak siap. Kalau siap, kasihkan. Mas Prianto. Itu mungkin itu kesana-sana. Udah gitu. Sudah. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Ya, terima kasih banyak. Jen Willem. Ya, Bu. Selamat malam, Ibu. Gimana? Kabarnya gimana? Sehat ya? Baik, Ibu. Malang, ya? Semua. Iya, Ibu. Di Malang, Ibu. Sudah berapa puluh tahun nggak ketemu kita ya? Iya, betul, Ibu. Iya. Ibu sehat semuanya, Bu. Puji Tuhan sehat. Ya, terima kasih. Anak-anak ada di Malang juga. Satu di Bandung, Bu. Satu di Bandung. Satu. Oke. Oh, itu di Bandung. Apa ya, Bu? Ya, selamat malam. Sampai ketemu ya. Oke. Caca. Selamat malam. Bisa live ya? Selamat malam. Silakan Bu, terima kasih banyak. Selamat malam ya semua. Selamat malam ya. Selamat malam. Iya. Terima kasih, Bu Teo. Selamat malam. Ya, malam. Terima kasih. Ya, kesehatan. Itu malah suara. Terima kasih Om Bambang, Mbak Titin. Tante Titi ada Sama-sama kita. Ya. Dari Dempo tadi baru saja live. Dempo itu tadi Om Yusuf ya. Dempo. SMA Dempo. Teman-temannya Papa. Oh iya. Teman-temannya papamu. Masih ada ya? Atau udah live? Tadi kasih selamat ulang tahun. Tante Santines mau live juga ya dari kita. Ya. Maaf untuk semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Bu Desri ya? Ada Bu Desri ya? Desri Hayati. Di mana? Ada tadi. Ada Bu Desri. Desri. Desri Haryati. Sri Haryati. Bu Desri. Bu Desri Haryati. Desri. Desri. Unmute dulu. Belum gitu. Mikrofonnya di-on kan dulu. Iya. Sri Haryati di-unmute dulu. Mic-nya. Oh iya, mic. Oh ya. Masuk. Malam. Malam, apa kabar? Apa kabar? Baik, Bu Desri. Bude, apa kabar? Baik juga. Terima kasih. Ya, Bude. Sehat semua ya. Ini Mbak Rina ya? Arina ya? Mbak Sri. Oh, Mbak Rina ya. Oh, Dek Rina. Dek Rina sama Mbak Rina. Ya, Dek Rina sama Nak Rina. Sudah.
Rina ini Rina dan Mbak Rina. Iya, Bu. Ini Rina, ini Nak Rina. Nak Rina ya. Baik, Bapak Ibu sudah enak di surga. Ya. Jadi, selamat malam Mbak Sri. Ya, salam sehat semua. Ya, halo juga. Salam sehat selalu nih. Ya, betul. Suci Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ketika untuk keluarga besar. Terima kasih Bu Aida. Terima kasih. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Amin. 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 Terima kasih Bu Aida. Saya juga di Albertus Dempo, makanya tadi saya dengar Bapak dulu alumni ya. Iya. Iya. Iya, Bu. Selamat malam. Malam. Terima kasih banyak. Nah, kebetulan ada Om Tito di sini. Tito ini om saya, adiknya saya almarhum. Yang menurut adat itu beliau yang harus mewakili keluarga untuk melamar Nita ini. Harus tidak boleh langsung orang tua saya, harus melalui Om Tito. Nah ini kebetulan hadir, baru habis tugas di Mosambik ya, baru pulang tahun lalu ya. Silakan Om Tito, ini adalah teman main bridge-nya, yang main bridge sama-sama terus ini dari dulu. Silakan Om. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Om Tito. Saya juga berterima kasih banyak kepada teman-teman, terutama para pastor yang tadi doakan konselebrasi misa untuk teman terbaik saya, Pak Haribowo, dan kakak saya, Pak Claudio, dan Ibu Haribowo dan Ibu Jacinta. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa di sorga. Semoga mereka diterima semuanya di sorga. Kita yakin mereka adalah orang-orang yang baik dalam hidup kita, dalam bergaulan dengan kita semua. Saya yakin mereka diterima di sisi Tuhan. Semoga kita selalu baik. Kita semua sehat. Kita semua sehat. Terhindar dari semua pandemi ini agar kita bisa nanti setelah pandemi kita bisa bertemu lagi, kita bercanda, tetapi apa yang kita perbuat sedikit banyak kita harus berpikir pada teman-teman yang telah mendahului kita agar kita nanti bertemu di sorga pada suatu saat nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih Om dan Tante yang setia mendampingi di belakang. Om saya ini abad muda terus nih. Baik, inilah teman bridge-nya dan selalu bersama-sama pada. Dokter Nita baik-baik kah? Ya. Baik-baik, sehat-sehat ya. Kalau dokter mesti sehat terus ya. Itu ini pada saat kedua yang PNT masuk rumah sakit, tiap hari doa novena untuk mereka berdua. Tiap hari. Ya, Mbak Suci. Selamat malam Mbak Suci. Selamat malam. Mana Gimana? videonya di-on kan? Mbak Suci. Halo, selamat malam. Mana? Kok nggak kelihatan? Tapi kedengaran suaranya. Ya pengen tahu orangnya dong. Sudah lama nggak jumpa. Suaranya terdengar menggelegar. Videonya nggak diklik.
Bingung. Sudah pengen ketemu, udah lama nggak ketemu, Mbak. Ya, Beri kamera ditutup. Nah, itu. Nah, gitu. Suci. Nanti tidak kelihatan. Selamat Kelihatan, malam, Mbak kelihatan. Suci. Nah, Sebentar. Mbak Suci. Udah kelihatan itu. Kelihatan. Halo. Kelihatan. Halo. Halo. Halo juga. Halo, selamat malam. Ingat enggak? Ingat Akora. Ya. Terima kasih tadi sempat mengikuti misa. Terus kesannya bagaimana, Mbak Suci? Ya, saya gimana ya? Saya lama banget tidak ketemu Dek Bowo itu. Ketemu terakhir mungkin waktu meninggalnya Bapak Pak Adi. Pak Adi. Itu kira-kira tahun berapa? Saya juga 95. lupa. 95. Oh, 95 ya. Terus dengan putra-putranya itu sebetulnya juga kepingin banget ketemu, tapi ya karena situasi seperti ini, terus lagi saya juga banyak kesibukan, nggak bisa main-main. Walaupun saya di Jember, saya kira ketemu Dek Rina sama Dek Bambang ini juga jarang-jarang banget ya. Walaupun dekat. Iya, walaupun dekat, tapi ya enggak apa-apalah. Yang penting kita tetap di hati. Untuk Dek Bowo dan istrinya, saya percaya karena orangnya sangat baik, walaupun saya tidak tidak kenal akrab, sering ketemu. Itu saya percaya bahwa Dek Bowo dan istrinya pasti mendapat tempat di surga bersama para kudus di sana dan menjadi pendoa bagi kita-kita yang masih berziarah di dunia ini. Amin. Amin. Dek Tintin saya juga lama banget enggak ketemu terakhir kapan ya? Waktu pemberkatan rumahnya Mbak Nino. Oh iya, kira-kira ya. Nah, berapa tahun yang lalu ya? Di Menganti ya? Ya. Saya kan datang. Iya, datang itu saya. Kenalkan sama calon Romo waktu itu si An. Masih calon. Oh iya. Mas apa, Mbak? Aku ya. Sekarang sudah tugas di Blimbing. Sekarang sudah Romo ya? Sudah 7 tahun kehabisan. Yaitu pernah ketemu dengan Nana, putrane Dek Rina ini sama-sama enggak tahu kalau itu saudaranya. Sampai aku tertawa ya sudahlah kalau gini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Memang dari kecil kan enggak pernah diajak main-main ya karena dengan kesibukan masing-masing. Ketika Nana dengan suaminya Mas Ambar ya itu main-main ke seminari ya keperluan dengan tugasnya atau dengan pekerjaannya itu bincang-bincang sama Romo Adam. Padahal pertama sudah ketemu dengan Romo Dani anakku Aji, Romo Aji. Sudah cerita, terus tanya mau ketemu Romo siapa karena rektornya Romo Adam. Cerita sama Romo Adam. Akhirnya setelah mau pulang itu ketemu lagi dengan si Dani itu. Lah terus Nana katanya tanya, "Loh, Romo asalnya dari mana?" "Saya dari Jember." "Loh, Jember mana Romo?" "Bangsal." "Loh, saya satu-satunya saudara ada loh di Bangsal, Bude Suci." "Loh, itu ibu saya," gitu, baru tahu kalau itu saudara. Ya gimana ya begitulah ceritanya. Lah terus
Dani, anak saya, Romo Aji, ditanya oleh Romo Adam, loh, itu saudara bagaimana, Romo? Nggak tahu. Yang Nana ditanya, loh, ini saudara gimana? Ya nggak tahu. Alah. Ya, sebetulnya kan ya dekat, cuma apa ya, apa namanya? Sepupu, toh. Tunggal buyut. Terus saya gini, lah kakeknya Romo Aji itu kakeknya si Nana, itu tunggal buyut ya. Nah, kalau kita ini kan misanan tunggal mbah. Jadi kalau anak-anak kita kan tunggal buyut. Jadi ya terus ger-geran malah foto bersama, malah tak kenek nih. Wah, mirip loh kayak kakak adik. Wajahnya saya gitu si Nana sama Dani. Ya memang dulure kok. Ya memang ada keturunan, ada dulure dadi ini. Apanya Bude yang sama hidungnya. Walah. Itu anu ya, Dek. Siapa? Putrane Dek Bowo yang di Kupang. Mita. Mita ya? Ya. Oh, iya. Dulu waktu masih kecil-kecil saya ya tahu, cuma dikenalkan gitu saja. Malah ya sudahlah, kita sabar. Nanti ya kita saling mendoakan, selalu sehat, panjang umur. Mungkin nanti suatu saat kita pasti bisa ketemu. Amin. Matur nuwun, cekap ngaten nuwun, sampai ketemu lagi. Kayaknya kita sering-sering zoom-zooman kayak gini ya. Masa udah meninggal baru zoom-zooman, masih hidup-hidup ya zoom-zooman begini. Boleh lah. Setuju. Ya setuju boleh. Baru hari ini kayak gini, setuju. Ya, ada suaranya. Yang kemarin-kemarin enggak bisa. Ini tadi baru saya pencet-pencet. Oh iya ada suaranya gitu. Saya pencet kok hilang lagi. Ya maklum di rumah hanya orang dua sudah tua-tua. Ya aku kok putus-putus ya. Ya kadang-kadang gitu. Ya sudah ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bahasa Jawa ini. Terima kasih Bude. Terima kasih juga. Kalau titik itu enggak putus-putus juga. Kami pamit ya. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Nasi kuningnya dihabisin tadi ya Nita. Nita, tadi nasi kuningnya di mana? Nasi kuningnya nggak ada. Oh, di rumahnya sendiri-sendiri. Kita ingat nasi kuningnya. Ingat ya. Salam sehat ya. Ini anak. Halo, Mani. Selamat malam.